Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan memasangkan modul universal pada mesin cuci Proloading atau mesin cuci bukaan depan. Ini mesin cuci merek dari Electrolux. Nantinya saya akan pasangkan modul universal pada mesin cuci ini. Ini merek dari Electrolux. Untuk modul ini bisa digunakan dari motor yang 350 watt sampai dengan 450 watt. Untuk tampilannya di depannya seperti ini, ada gambar mesin cuci Proloading. Oke, langsung saja kita buka seperti apa isi di dalamnya. Nah, di dalamnya ini untuk modul utamanya, kemudian yang ini untuk modul displaynya atau modul tombol-tombolnya. Selanjutnya kita mendapatkan water level. Ini untuk water levelnya seperti ini. Kemudian ini skunnya. Kemudian ini selotipnya. Ini digunakan untuk menempelkan modul displaynya. Nanti ditempelkan seperti ini. Kalau untuk cara pemasangannya di sini sudah ada diagramnya. Ini untuk door lock. Kemudian di sini untuk powernya. Ini ada LN-nya, berarti ini untuk powernya. Kemudian ini untuk motornya. Di sini kita pasang 6 kabel. Kemudian ini solenoid. Kemudian ini untuk modul display, ini water level dan ini heater. Selanjutnya di sini sudah ada ditunjukkan kode errornya sudah dibuatkan. Apabila mesin cuci ini error, di sini sudah ada kodenya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja. Pertama kita akan mencari untuk kabel dinamonya, untuk kabel motornya. Di sini ada stator, kemudian ada rotor. Selanjutnya ada speednya. Speednya ini untuk ke sensor motor. Di sini yang kita pakai nanti cuma 6 kabel. Untuk motoran mesin cuci yang tipe ini dia menggunakan 7 kabel. Nantinya kita gunakan cuma 6 kabel, berarti ada satu kabel yang tidak kepakai. Sekarang kita cari dulu kabelnya. Ini untuk kabel yang ini. Ada kabel yang dua ini. Ini untuk sensor motor yang tadi tulisannya speed. Nah, berarti kabelnya yang ini, yang warna merah ini. Nah, ini kabelnya untuk sensor motor. Ini kita tandain dulu kabelnya. Kemudian untuk kabel berikutnya, ini untuk rotornya yang ada bostelnya ini. Ini dinamakan rotor. Di sini ada dua buah. Ini ada di bagian sampingnya satu. Kemudian yang di samping kirinya satu lagi. Yang ini kabelnya kita cari dulu. Di sini kabelnya yang ini, berarti kabelnya yang nomor 3 dengan yang nomor 4. Nah, yang ini kabelnya yang dua ini. Ini kabel yang ke rotornya atau yang ke bostelnya. Oke, ini saya sudah tuliskan. Yang ini sensor motor. Kemudian yang dua ini adalah rotornya. Selanjutnya sisa 3 kabel lagi. Dari ketiga kabel ini kita cari lilitan yang paling besar nilainya. Ini adalah kabel statornya. Yang kita cari itu yang nilainya yang paling besar. Berarti yang itu yang akan kita pakai nanti. Ini saya ukur dulu. Yang ini nilainya 1,2 ohm. Yang ini nilainya 1,2 ohm. Kita cari nilainya yang paling besar di antara ketiga kabel ini. Nah, yang paling besar nilainya yang ini yang 1,9. Sekarang kita sudah ketemu untuk nilainya yang paling besar, yaitu nilainya yang ini kabelnya. Berarti yang kita pakai nilai yang paling besar. Ini rotor. Kemudian ini sensor motor, kemudian ini statornya. Ini sudah ketemu ke 6 kabelnya, nanti kita pasangkan sesuai dengan diagramnya. Oke, selanjutnya kita cari untuk kabel berikutnya, yaitu kabel yang ke heater dan ke termis. Untuk heater kabelnya yang ini, yang warna abu-abu yang sebelah luar ini. Ini yang warna abu-abu dengan yang warna biru, berarti ini untuk kabel heater. Kita tandain yang kabel yang ke heater. Selanjutnya yang ini, yang kecil dua ini yang warna hitam ini adalah kabel termisnya. Ini heater dan termisnya sudah ketemu. Oke, sekarang kita pasangkan untuk kabel yang dari motor. Ini kita pasangkan kabel yang kita temuin tadi. Ini kabelnya ada 6 buah. Ini kita pasangkan untuk kabel statornya yang ini. Kita pasangkan pada modulnya yang ada tulisan statornya.
Selanjutnya kita pasangkan untuk yang satunya lagi, untuk kabel rotornya. Ini kabel rotor, ini kita pasangkan pada tulisan yang ada rotornya. Sekarang sisa dua kabel lagi untuk ke motor. Yang ini untuk kabel sensor motor, kita pasangkan pada tulisan speed ini. Ini kita pasangkan dulu kabelnya. Oke, ini untuk kabel dinamonya sudah terpasang semua. Selanjutnya yang ini untuk kabel powernya. Ini yang coklat ini saya pasangkan pada L-nya. Kemudian untuk yang warna biru ini kita pasangkan pada kabel netralnya yang ada pada modulnya. Selanjutnya untuk soket yang tiga ini, yang duanya ke solenoid valve atau water inlet, dan yang satunya untuk drain motor. Drain motor soketnya yang sebelah kiri ini. Kemudian yang dua ini adalah untuk solenoid, untuk water inletnya atau untuk air masuknya yang dua ini. Ini kabel yang dua ini kita ambil masing-masing salah satunya. Ini dari kedua kabel ini kita pasangkan masing-masing di sini. Kita masukkan pada soket yang sebelah kanan dan set di bagian tengahnya. Kemudian yang warna merah ini untuk kabel ke drain motor atau untuk air pembuangnya kita pasangkan di sebelah kiri ini. Selanjutnya sisa dari kabel solenoidnya yang duanya sudah kita pasangkan. Sekarang kabel solenoid ini ada sisa dua lagi. Dan kabel drain motornya pun ada sisa satu lagi. Ini kita satukan seperti ini. Di sini dia disambung menjadi tiga. Ini kita satukan. Dan selanjutnya kita pasangkan di sini. Di sebelah soket door lock ini kita pasangkan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk termisnya. Ini untuk termis kabelnya yang warna hitam ini tadi. Ini kita pasangkan pada modul yang ada tulisan temperaturnya. Selanjutnya untuk di atasnya, ini untuk kabel heater. Yang ini kabel heater tadi. Ini kita pasangkan pada soket yang ada tulisan heaternya. Oke, selanjutnya untuk di sini masih ada untuk sisa untuk pemasangan door lock. Ini untuk door locknya di sini ada 3 soket lagi untuk door lock. Untuk door lock ini dia ada 3 kabel di sini, satunya dipasangkan di sini, kemudian diambil salah satunya dari L-nya. Oke, ini untuk door locknya ada 3 kabel sudah saya tandain. Ini yang ada tulisan L-nya. Ini untuk yang ada tulisan L-nya kita ambil pada kabel power, soketnya yang di sebelah kabel power yang ada tulisan L-nya. Kemudian ini untuk netralnya, netral dari door lock ini. Ini kita pasangkan di bagian sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Ini tidak boleh terbalik. Selanjutnya untuk yang satunya lagi, ini untuk kabel COM dari door lock. Ini saya tulisan ada lambang C-nya. Ini untuk COM dari door lock-nya kita pasangkan di sebelah kirinya atau di tengah-tengah dari antara 3 soket ini. Oke, ini untuk door lock-nya sudah terpasang semua. Selanjutnya kita pasangkan untuk kabel water level. Ini kita pasangkan yang untuk yang netral. Kita ambil satunya dari kabel netralnya atau dari kabel powernya. Untuk water level ini ada dia 3 kabel. Dia seperti ini. Yang sebelah kiri ini kita pasangkan ke netral. Kemudian yang di sebelah kanan ini untuk high-nya. Dan yang di tengah ini untuk low-nya. Sekarang kita pasangkan di sini ada tulisan low dan ada tulisan high. Jadi yang low kita pasangkan pada tulisan yang low ini. Kemudian kita pasangkan untuk yang high-nya di sini. Oke, selanjutnya kita pasangkan untuk modul displaynya atau modul yang ada tombol-tombolnya. Ini ada seltipnya dan ada lemnya. Ini kita tempelkan pada tutup modul yang di bagian depannya. Ini kita tempelkan dengan cara seperti ini. Nantinya kita rapikan untuk semua kabel-kabelnya dan kita pasangkan untuk modul displaynya. Oke, ini sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan tes. Oke, langsung saja kita nyalakan. Ini untuk tombol powernya. Kemudian sebelah kiri ini adalah untuk tombol speed di saat mengiringkan. Kemudian ini untuk suhunya. Ini kita matikan saja.
Kemudian ini untuk tombol delay-nya. Kemudian ini yang sebelah ini adalah rendam, dan ini untuk tombol program. Di sini ada beberapa pilihan untuk proses pencucian. Ada dari wool. Ini untuk waktunya. Kemudian ada lagi waktunya 45 menit. Kemudian ini 57 menit. Ini untuk cuci cepatnya 37 menit. Dan yang paling bawah ini adalah untuk spin. Waktunya 11 menit. Oke, sekarang saya akan coba untuk cuci cepat saja. Kita pilih yang ini, yang quick wash ini yang waktunya 37 menit. Ini untuk speednya, ini saya pilih yang 800 saja. Kemudian tinggal kita start saja. Nah, itu door lock-nya sudah mengunci dan kedengaran rem pumpnya sudah bekerja. Jadi pertama kali dari modul ini, pertama kita start, dia akan membuang dulu. Setelah membuang baru dia mengisi air. Nah, itu airnya sudah mengisi, berarti solenoidnya yang satunya sudah bekerja. Ini airnya mengisi dari sebelah kiri. Ini airnya karena agak kecil jadi sedikit lambat. Ini masih belum cukup airnya. Nah, di sebelah kanan juga sudah bekerja untuk solenoidnya. Oke, ini airnya sudah cukup. Dan kelihatan untuk mesinnya sudah bisa berputar ke kanan. Sekarang dia untuk proses pencucian, itu waktunya masih berjalan 30 menit. Dan kita tunggu apakah mesin ini bisa berputar ke kiri. Tadi dia sudah berputar ke kanan. Nah, itu mesinnya sudah bisa berputar ke kiri. Berarti sudah bisa berputar bolak-balik. Berarti untuk pemasangannya sudah normal. Nah, seperti inilah cara pemasangan modul universal untuk mesin cuci front-loading. Modul ini bisa dipasang untuk semua jenis mesin cuci front-loading, kecuali mesin cuci inverter. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.